Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang seri kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi mata kuliah algoritma dan pemrograman ini merupakan salah satu mata kuliah dasar dan sifatnya wajib untuk beberapa program studi yang terkait dengan IT atau terkait dengan teknologi informasi. Biasanya kita atau rekan-rekan kita yang mengambil program studi teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, manajemen informatika, teknologi informasi, teknik elektro, itu rata-rata di semester awal itu akan diperkenalkan dengan satu mata kuliah yang kita kenal dengan algoritma dan pemrograman, atau bisa juga dengan mata kuliah misalnya algoritma dan struktur data. Nah, ini adalah mata kuliah awal dan merupakan mata kuliah yang wajib dipahami dan dikuasai oleh rekan-rekan yang akan berkecimpung dalam bidang pemrograman. Nah, di sesi awal ini kita akan belajar mengenal apa itu algoritma dan pemrograman. Jadi dalam sebuah sistem komputer itu ada 3 aspek penting yang terkait dengan komponen komputer, yaitu ada aspek input, ada proses, dan ada output. Jadi komputasi itu nanti akan bekerja menggunakan model seperti ini. Jadi ada input, kemudian ada proses, dan ada output. Nah, input sendiri ini dapat berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dan tergantung pada sistem yang ditangani. Jadi data yang dimasukkan itu dapat berupa angka, dapat berupa teks, dapat berupa image atau citra, atau bahkan suara. Dan media inputnya pun bisa bermacam-macam, bisa dimasukkan oleh user atau melalui sebuah sensor, misalnya sensor misalnya ada sensor LM35DZ yang dapat digunakan untuk mengcapture atau menangkap informasi suhu yang berasal dari lingkungan sekitar. Nah, alat input ini contohnya banyak sekali. Kalau kita yang biasa berkecimpung dalam komputasi, ada keyboard, mouse, mikrofon, dan sejenisnya. Kemudian ada komponen yang kedua, setelah input itu nanti kita peroleh, baik di input oleh user atau menggunakan sensor, selanjutnya akan diproses. Nah, proses ini atau istilahnya processing ini dimaksudkan untuk mengolah data menjadi satu bentuk yang berguna bagi pemakai. Nah, sebagai contoh, sekumpulan angka ini perlu diurutkan. Jadi kita melakukan sorting misalnya supaya mudah dibaca oleh manusia. Nah, proses sorting ini nanti dilakukan oleh prosesor. Gambar yang mengandung noise atau mengandung informasi yang tidak perlu ini dapat dibersihkan. Nah, proses membersihkan noise dari sebuah gambar atau dari suatu sinyal ini juga dikenal dengan proses. Nah, alat-alat pemroses ini bertujuan untuk melakukan pengolahan data menjadi informasi. Nah, contoh alat pemroses adalah prosesor misalnya. Nah, kemudian ada komponen yang ketiga, itu adalah keluaran atau output yang bertujuan menyatakan hasil pemrosesan yang disajikan dengan berbagai mekanisme tertentu. Nah, mekanismenya nanti bisa dikirim melalui display di monitor misalnya, atau dicetak melalui printer, atau misalnya di-outputkan dalam bentuk suara melalui sebuah loudspeaker. Ataupun misalnya ada nomor antrian yang ditampilkan pada layar LCD di bank misalnya, itu adalah merupakan sebuah output melalui alat-alat output atau output devices misalnya, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali kepada
konsep yang akan kita pelajari, yaitu algoritma. Jadi istilah algoritma sendiri ini disematkan atau diambil dari salah seorang tokoh matematika yang berasal dari Persia. Ada seorang tokoh yang bernama Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi yang lahir pada tahun 730-an dan meninggal antara tahun 835 dan 850 Masehi. Jadi istilah algoritma diambil dari nama beliau, yaitu al-Khwarizmi. Kita mengenal ada aljabar atau aljabar ya, algebra, atau juga di sini algoritma. Nah, dari sisi istilah kita nanti akan mengenal ada algoritma itu apa. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa algoritma adalah langkah-langkah. Jadi kalau kita mengenal istilah algoritma atau mendengar kata algoritma, konsep awalnya di situ yang harus kita pahami adalah step by step atau langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan sebuah tugas. Nah, yang menjadi catatan bahwa tugas yang nanti menyelesaikannya itu adalah komputer. Jadi tugas itu nanti diselesaikan oleh komputer. Nah, kemudian langkah-langkah tadi itu harus tersusun secara logis. Nah, langkah-langkah ini harus tersusun secara logis. Artinya tersusun secara logis itu artinya dapat diterima oleh akal dan nilai kebenarannya bisa dibuktikan. Nanti kita mengenal ada nilai logika di dalam komputer itu yang nilainya hanya benar dan salah. Dan efisien, artinya efisien itu menggunakan seminimal mungkin sumber daya, atau kalau kita ibaratkan dalam bentuk rupiah, menghabiskan dana sedikit mungkin. Nah, itu namanya efisien. Karena nanti algoritma itu terkait misalnya berapa lama pekerjaan itu diselesaikan. Semakin cepat sebuah tugas diselesaikan, artinya algoritma atau langkah-langkahnya itu semakin bagus. Jadi misalnya kalau kita memakai pakaian ya, nah memakai baju misalnya, kita memakai baju misalnya menghabiskan waktu 5 menit. Ada lagi orang memakai baju menghabiskan waktu 3 menit. Ada yang memakai baju menghabiskan waktu 1 menit. Nah, semakin cepat pemrosesannya, maka itu semakin efisien. Maka algoritma itu nanti terkait dengan waktu penyelesaian seperti itu. Atau menghabiskan sumber daya yang lain. Dan sumber daya itu banyak. Apakah memorinya itu semakin besar atau semakin kecil untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi algoritma itu yang bisa kita langsung pahami di awal adalah langkah-langkah atau step by step. Dan satu lagi yang perlu kita catat bahwa yang menyelesaikan tugas itu adalah komputer. Nah, ketika yang menyelesaikan tugas adalah komputer, maka mau tidak mau nanti kita harus membuat program. Nah, seperti itu. Ada istilah logis di sini. Artinya logis itu memang bisa dibuktikan kebenarannya dan secara nalar bisa diterima. Misalnya yang sering kita dengar tentang konsep algoritma yang logis itu adalah misalnya bagaimana cara memasukkan seekor gajah ke dalam kulkas atau lemari es. Ini pertanyaannya seakan nggak wajar, tapi tahapannya bisa kita buktikan bahwa tahapan itu bisa diselesaikan, langkah-langkahnya. Caranya bagaimana? Buka lemari esnya, masukkan gajahnya, tutup pintu lemari esnya. Itu tahapannya sudah benar. Misalnya kalau di dalam lemari es ada barang-barang lain atau benda-benda lain, maka tahapannya bagaimana langkah-langkahnya? Buka pintu lemari esnya, kemudian keluarkan barang-barang atau benda-benda yang ada di dalam lemari es, masukkan gajahnya ke dalam lemari es, kemudian tutup pintunya atau tutup pintu lemari es. Itu tahapannya sudah benar.
tetapi secara logis itu tidak mungkin dilakukan karena ukuran lemari es dengan ukuran gajahnya tentu lebih besar ukuran gajahnya. Tapi tahapan itu memang benar tapi tidak logis, seperti itu ya. Kemudian kita bisa lanjutkan bahwa algoritma merupakan gabungan antara seni dan teknik. Nah, di sini ada istilah seni karena algoritma penuh dengan kreativitas dan imajinasi yang membutuhkan pemikiran yang jenius. Nah, karena ini terkait dengan kreativitas dan imajinasi, maka dalam menyelesaikan sebuah masalah atau menyelesaikan sebuah tugas, ini nanti pendekatannya atau caranya berbeda-beda. Maka di dalam algoritma itu nanti kita akan mengenal banyak sekali jenis-jenis algoritma. Nanti algoritma untuk mengurutkan sebuah bilangan itu macam-macam. Ada algoritma A, algoritma B, algoritma C. Untuk mencari atau searching juga sama. Ada teknik 1, teknik 2, teknik 3. Bahkan seperti tadi contohnya, bagaimana cara kita memakai baju. Setiap orang tahapannya beda-beda. Ada yang menggunakan tangan kanan dulu ya untuk memasukkan lengannya, ada yang menggunakan lengan kiri dulu, ada yang memasukkan dari bajunya dari atas, dari samping, dan seterusnya. Itu tergantung kreativitas dan imajinasi masing-masing orang. Kemudian di sini juga algoritma adalah sebuah teknik. Artinya teknik bagaimana? Karena algoritma diterapkan atau diimplementasikan di dalam komputer yang nantinya banyak sekali perangkat lunaknya dan banyak sekali metodologinya. Jadi metodologi itu nanti bagaimana kita menuangkan tahapan-tahapan penyelesaian masalah tadi menggunakan teknik-teknik tertentu atau tahapan-tahapan tertentu. Nah, ini nanti kita akan menemukan misalnya toolnya apa saja. Apakah itu dari sisi perangkat lunak, apa yang akan kita gunakan nanti untuk menuliskan algoritma ataupun notasi algoritmanya. Kita juga punya beberapa notasi algoritma yang kita gunakan untuk menuliskan tahapan-tahapan penyelesaian dari sebuah masalah. Kemudian kita nanti juga akan terkait dengan beberapa istilah penting. Misalnya di sini ada perangkat lunak atau software. Jadi perangkat lunak atau software merupakan instruksi yang ditujukan kepada komputer supaya dapat melaksanakan tugas sesuai kehendak pemakai atau kehendak user. Jadi nanti kalau kita mendengar istilah software, itu sebenarnya di dalam software itu adalah serangkaian instruksi, ya, serangkaian instruksi yang memang sudah diprogram atau sudah ditanam. Jadi sekumpulan instruksi yang dibuat oleh programmer supaya bisa menyelesaikan tugas tertentu. Nah, nanti kita akan sering interchange, artinya istilah program dan aplikasi itu akan sering disebut untuk menggantikan atau menyatakan perangkat lunak. Jadi kalau misalnya kita mendengar istilah, oh saya punya program misalnya CorelDRAW, oh saya punya program namanya Adobe Photoshop, atau saya punya aplikasi Excel. Nah, itu sebenarnya adalah merujuk pada satu entitas yang sama, yaitu adalah perangkat lunak atau software. Jadi istilah perangkat lunak, program atau aplikasi ini biasanya di kalangan masyarakat kita itu saling dipertukarkan istilahnya, tapi sebenarnya mengacu pada hal yang sama, mengacu pada konsep yang sama. Nah, kemudian nanti kita mengenal juga ada programmer. Nah, namanya programmer itu berarti orang yang bertugas menulis program dan memastikan bahwa program sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki. Jadi programmer itu tidak hanya menulis sebenarnya. Jadi programmer juga harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan algoritmik
untuk menemukan solusi yang paling optimal. Kemudian ada pemrograman. Nah, pemrograman ini adalah prosesnya. Jadi programmer membuat program itu ya namanya pemrograman. Jadi proses untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk langkah penyelesaian yang dapat dikerjakan oleh komputer. Jadi nanti pemrograman itu adalah prosesnya. Jadi programmer menulis program, yaitu disebut dengan pemrograman. Nah, ini adalah beberapa istilah yang nanti sering kita jumpai pada saat kita bergelut dengan dunia IT, terutama terkait dengan perangkat lunak. Karena tanpa ada algoritma, program itu ya tidak akan jadi. Karena tahapan-tahapan menyelesaikan kasusnya, menyelesaikan tugasnya itu ada di dalam algoritma. Dan algoritma ini nanti dituangkan dalam notasi sebagai dokumentasi, kemudian dituangkan lagi dalam kode program. Nah, kemudian nanti ada istilah bahasa pemrograman ya. Nah, komputer ini bekerja atas dasar kode biner berupa nilai 0 dan 1 atau true dan false. Kalau misalnya dituangkan dalam bentuk saklar, ada on, ada off. Nah, program ini ditulis dalam satu bahasa yang biasa dikenal dengan programming language atau bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman banyak sekali. Ini bahasa program yang cukup lama ya. Ada COBOL, Fortran, Pascal, Basic, C, Java, dan sebagainya. Nah, nanti untuk mata kuliah kita di tutorial ini menggunakan bahasa Basic, karena bahasa Basic ini cukup sederhana, baik dari notasi penulisannya atau sintaknya maupun dari toolnya, dari IDE-nya ya. Kemudian nanti kita juga mengenal ada istilah compiler. Jadi compiler ini adalah menerjemahkan instruksi ke dalam kode objek secara keseluruhan. Nah, kode objek ini disimpan dalam bentuk file. Nah, proses penerjemahan kode sumber ke kode objek disebut dengan kompilasi. Nanti ada yang di-compile menjadi file exe misalnya. Jadi di compile misalnya yang tadinya sebuah kode program kemudian dikompilasi menjadi exe. Nah, file exe-nya itulah yang nanti dieksekusi. Nah, secara ilustrasi misalnya kita punya beberapa baris kode, ada instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3. Maka instruksi 1 hingga 3 diterjemahkan menjadi kode objek. Nah, kemudian pengeksekusian program ini adalah ketika kode objek dijalankan. Jadi begitu sudah selesai di-compile menjadi file.exe misalnya, maka file exe-nya itulah yang dieksekusi, seperti itu. Kemudian ada model yang kita kenal dengan interpreter. Nah, bagaimana teknik interpreter ini? Yaitu dengan menerjemahkan instruksi pada saat program diminta untuk dieksekusi. Jadi setiap kali satu baris instruksi akan dijalankan, dia harus diterjemahkan terlebih dahulu, baru kemudian dijalankan. Jadi misalnya ada 1000 baris kode, maka nanti baris pertama diterjemahkan dulu, baru dieksekusi. Baris kedua diterjemahkan dulu, baru dieksekusi, dan seterusnya. Nah, untuk model interpreter ini, kalau dilihat dari sisi mekanisme pengerjaannya, tentu di sini agak lumayan lama ya proses eksekusinya. Nah, untuk contohnya misalnya aplikasi berbasis web yang menggunakan kode misalnya JavaScript ya, yang client side programmingnya, atau yang di server side misalnya PHP, ASP ya, Java Server Page misalnya, atau ASP.NET, seperti itu ya. Itu rata-rata tekniknya adalah menggunakan interpreter, diterjemahkan baris per baris. Makanya nanti waktu eksekusinya cukup lumayan lama. Jadi itu ada istilah compiler, ada istilah interpreter. Nah, nanti kalau kita menggunakan bahasa seperti Pascal, bahasa C, atau bahasa Basic yang under DOS,
kita menggunakan model yang tadi, yang compiler. Seperti itu ya. Kalau kita nanti bekerja menggunakan aplikasi web, maka kita menggunakan yang model interpreter. Nah, jadi nanti tahapan yang dilakukan sebelum menulis kode program itu harus ditulis algoritmanya ke dalam notasi. Nah, notasi itu ada beberapa jenis. Ada kita mengenalnya kalimat deskriptif, ada kode semu atau pseudocode, ada juga dalam bentuk flowchart. Nah, kalau yang dalam bentuk kalimat deskriptif, ini notasi algoritma, ini diterjemahkan menggunakan bahasa alami. Bahasa alami itu artinya bahasa yang digunakan sehari-hari oleh manusia. Jadi bahasa yang dipahami oleh manusia. Misalnya kalau kita yang tinggal misalnya di Pulau Jawa, maka bahasa alaminya adalah bahasa Jawa. Kalau misalnya kita tinggal di Sumatera, bahasa Melayu misalnya, maka bahasa Melayu itu adalah bahasa alami orang Melayu. Nah, itu tujuannya nanti memudahkan programmer dalam menuliskan kode programnya. Jadi langkah-langkahnya itu sudah jelas, tahapan atau algoritmanya sudah jelas. Nanti tinggal programmer menuangkannya dalam bentuk kode program. Ada juga kode semu. Nah, ini berisi deskripsi dari algoritma menggunakan struktur sederhana. Biasanya sudah mendekati seakan-akan adalah bahasa pemrograman, tapi belum bahasa pemrograman ya, sehingga disebut dengan kode semu. Jadi seperti kode program tapi bukan kode program, dan tujuannya adalah supaya bisa dibaca oleh manusia atau dibaca oleh programmer supaya nanti bisa dituangkan dalam bentuk kode program. Kemudian ada flowchart. Nah, flowchart ini adalah bagan alir. Kalau nanti digunakan untuk menuangkan program atau merancang sebuah program, maka dikenal dengan flowchart program. Jadi ada notasi-notasi khusus atau bagan-bagan alir yang nanti tujuannya adalah berupa tahapan-tahapan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ini adalah notasi algoritma yang nanti akan kita jumpai dalam pelajaran di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, ini adalah contoh notasi algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif. Misalnya kita diminta untuk menghitung luas lingkaran, maka kita menuliskan nama algoritmanya adalah algoritma luas underscore lingkaran. Nah, kita berikan sebuah narasi menghitung luas lingkaran ukuran jari-jari tertentu. Nah, algoritma ini menerima masukan berupa jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu mencetak luasnya ke piranti keluaran. Deklarasi, nanti ada bagian deklarasi. Jadi variabelnya apa saja. Nanti kita akan membahas lebih detail apa itu variabel, apa itu konstanta, ya, bagaimana assignmentnya, ya, kemudian bagaimana tahapan untuk prosesnya. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Bagaimana terkait dengan selection, ya, perulangan dan seterusnya. Jadi ini adalah model notasi algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif. Nah, nanti ada juga yang notasi algoritmanya langsung seperti kode-kode seperti ini. Ini notasi algoritma juga. Misalnya perulangan for i, ada tanda panah ke kiri, itu sebenarnya adalah sama dengan, ya, nanti kalau dituangkan ke dalam kode program. Kemudian ada J sama dengan I. Nah, ini perulangan di dalam perulangan. Nanti kita mengenal looping di dalam looping atau istilahnya nested looping. Nanti kita belajar lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang perlu menjadi catatan adalah ada satu notasi algoritma yang kita kenal dengan kalimat deskriptif. Kemudian ada kode semu. Nah, ini contohnya perulangannya. Kita menggunakan kode, tetapi di sini bukan kode program. Kode ini membantu programmer untuk memahami tahapan-tahapan penyelesaian masalahnya yang nanti dapat dituangkan dalam kode program. Misalnya for i sama dengan 1 to n minus 1 do. Nah, kita akan melakukan perulangan mulai dari 1 sampai
sejumlah data -1 misalnya seperti itu. Apa yang kita lakukan? Misalnya examine A, I. Nah, di situ ada buka kurung, tutup kurung, di dalamnya ada I. Nah, itu biasanya nanti adalah sebuah array yang nanti kita gunakan untuk melakukan proses perulangan seperti itu. Kemudian ada lagi flowchart. Nah, ini yang nanti akan banyak kita pelajari adalah flowchart. Jadi bagaimana menuangkan gagasan logika program itu dalam bagan alir. Nanti flowchart dan bagaimana lika-liku penulisan flowchartnya, ada apa saja notasi flowchartnya atau simbol flowchartnya, nanti kita pelajari lebih jauh di beberapa pertemuan ke depan ya. Nah, yang perlu dipersiapkan untuk sesi berikutnya adalah pertama, silahkan rekan-rekan kunjungi sebuah website yang beralamat di flowgorithm.org. Silahkan download softwarenya. Kemudian ada satu lagi yaitu Just Basic. Rekan-rekan bisa download juga software Just Basic. Ini adalah bahasa basic versi 2 di sini ya, versi 2.0. Jadi nanti kita fokus saja membuat banyak sekali berlatih flowchart program menggunakan notasi atau simbol-simbol yang ada di dalam algoritma. Kemudian nanti kita menuangkannya dalam bahasa pemrograman menggunakan bahasa basic. Jadi dua software ini silahkan rekan-rekan persiapkan untuk sesi perkuliahan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Cukup sekian dulu rekan-rekan Pustaka Informatika, seri tutorial kita di pengantar algoritma dan pemrograman. Sampai berjumpa kembali pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.